Negara Sri Lanka bangkrut. Kok bisa sih? Oke, mari kita bahas sama-sama. Sri Lanka harus bergelut dengan krisis ekonomi terburuk sejak negara ini merdeka pada tahun 1948. Krisis ini tidak terjadi begitu saja, melainkan akumulasi dari dampak kebijakan ekonomi pemerintah Sri Lanka yang kurang tepat. Dalam dua dasawarsa terakhir, pemerintah Sri Lanka mengandalkan hutang luar negeri sebagai motor pembangunan. Namun, sayangnya, pemerintah Sri Lanka tidak memperhatikan kekuatan perekonomian di negaranya. Sri Lanka merupakan negara yang miskin sumber daya alam. Selain itu, kekuatan perekonomian domestiknya pun juga lemah. Total penduduk negara ini hanya sekitar 22 juta jiwa. Jadi, bisa dikatakan kekuatan perekonomian negara ini tidak cukup kuat. Krisis ekonomi di Sri Lanka mulai dirasakan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. Tanpa perlu waktu lama, Sri Lanka langsung merasakan dampaknya yang sangat hebat. Cadangan devisa negara ini langsung merosot tajam. Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2021, cadangan devisa negara ini merosot 70%. Per bulan April 2022, total cadangan devisa Sri Lanka hanya sekitar 26 triliun rupiah. Hal tersebut diakibatkan oleh tidak adanya sumber pemasukan devisa. Beberapa faktor yang mempengaruhi merosotnya cadangan devisa Sri Lanka adalah berkurangnya jumlah wisatawan asing, berkurangnya aliran dana masuk dari warga Sri Lanka yang berada di luar negeri, menurunnya ekspor hingga melonjaknya harga minyak dunia. Menipisnya cadangan devisa negara membuat Sri Lanka tidak bisa membayar cicilan hutang luar negeri beserta bunganya. Pada tanggal 11 April 2022, pemerintah Sri Lanka secara resmi menyatakan bahwa negaranya gagal membayar hutang luar negeri senilai 732 triliun rupiah. Menipisnya cadangan devisa Sri Lanka juga membuat pemerintah tidak mampu mengimpor kebutuhan pokok masyarakatnya. Alhasil terjadilah kelangkaan bahan makanan, BBM maupun obat-obatan. Antrean panjang terlihat di setiap SPBU ataupun agen gas LPG. Pemadaman listrik juga harus dilakukan oleh pemerintah karena stok bahan bakar minyak yang semakin menipis. Harga kebutuhan pokok masyarakat melonjak tajam karena kelangkaan. Alhasil, inflasi pun melonjak tinggi. Inflasi pada bulan Mei 2022 naik hampir 40% jika dibandingkan Mei tahun lalu. Hal ini membuat masyarakat Sri Lanka semakin terpuruk dan membuat uang mereka semakin tak bernilai. Gelombang demonstrasi pun bermunculan di berbagai kota. Buntut dari demonstrasi besar-besaran tersebut, beberapa menteri mengundurkan diri. Hingga akhirnya disusul oleh Perdana Menteri Malinda Rajapaksa yang mengundurkan diri pada tanggal 5 Mei 2022. Perdana Menteri Sri Lanka yang baru yaitu Ranil Wickremesinghe telah menaikkan pajak guna menambah pendapatan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga berencana untuk memotong pengeluaran pemerintah secara besar-besaran. Sri Lanka juga sedang merundingkan paket bailout dengan IMF yang berpotensi akan mendapatkan pinjaman senilai 6 miliar dolar Amerika. Selain bantuan dari IMF, pemerintah juga mencari bantuan dari China dan India. Sri Lanka dan India telah menandatangani kredit 1 miliar dolar Amerika untuk impor kebutuhan pokok. Sementara itu, saat ini China sedang mempertimbangkan untuk menawarkan fasilitas kredit sebesar 1,5 miliar dolar Amerika dan pinjaman-pinjaman dalam bentuk lainnya. Sungguh ironi. Tatkala Sri Lanka mengalami krisis ekonomi akibat gagal untuk membayar hutang, negara ini justru mau tidak mau harus berhutang kembali untuk keluar dari krisis yang melandanya. Semoga Sri Lanka segera keluar dari krisis ekonomi yang menimpanya. Sampai jumpa kembali di edisi selanjutnya.